Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Ya maaf Bu, minta waktunya sebentar. Ini kan ada tugas di modul 3.1. Saya CGP anak menuju untuk bertugas untuk mewawancarai kepala sekolah Bu. Langsung aja Ibu. Pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi mohon maaf dulu sebelumnya, saya berusaha untuk menjawab, dan apabila tidak sesuai dengan pertanyaan atau jawaban saya, mohon maaf. Jadi untuk memandang dari berbagai sudut pandang hukum dan sudut pandang moral, hukum tersebut berkaitan dengan hukum agama dan hukum moral. Dan untuk sementara adalah situasi yang terjadi ketika seseorang memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Untuk nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya. Ini mungkin ini pertanyaan menurut saya benar ya. Iya, apa-apa. Ya, jadi menurut saya ini didasari atau pertimbangan, mencari permasalahan apa, kemudian dipertimbangkan dan dianalisis. Nah, dan dicari solusinya yang setelah kita ambil keputusan, yang paling baik dan paling benar yang mendekati kesempurnaan dan sehingga keputusan bisa diterima oleh semua pihak. Berarti menguntungkan semua pihak ya. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedur itu mungkin biasa yang saya lakukan itu penyebabnya apa, terus dan dengan siapa yang terlibat, siapa saja dan dianalisis mengenali informasi sumber-sumber dan yang dipercaya. Setelah itu mengidentifikasi atau mencari solusi-solusi tersebut. Nah, dipertimbangkan mana yang paling benar dan bermanfaat bagi orang lain. Berarti dilihat dari kemanfaatannya ya Bu? Ya, kemanfaatan dari susah ya. Ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau yang ini melalui pendekatan hati ke hati, harus tetap diingatkan secara moral, masalah rasa, dan paling efektif adalah secara kekeluargaan. Dan biasanya di sekolah-sekolah itu ada seseorang teman yang paling tua dan mungkin paling disegani, dan dari saluran itu kami kadang-kadang Bu minta tolong ini itu, dan ada yang bisa diungkap kalau dengan saya mungkin merasa terikut dan sebagainya. Dengan orang yang paling terdekat itu biasanya lebih terbuka. Baik, berarti sistem kekeluargaan lah ya. Sistem kekeluargaan kan baru di situ. Iya, kalau udah rasa keluarga berarti kan kita enak lah ngomongnya ya Bu. Nah, yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tapi tantangannya ya, mungkin itu rasa itu ya, bingung atau merasa banyak tidak nyamannya dengan teman. Dan yang menjadi hal utama tantangannya yaitu bagaimana mengambil keputusan itu. Keputusan kami bisa diterima apa tidak? Ya, misalkan bisa diterima berarti sesuai sasaran. Dan intinya menyadarkan bagi yang punya kasus bahwa beliau ini bisa menggerakkan dirinya sendiri, gitu kan? Itu lebih baik atau mengubah sikapnya menurut aturan. Kemudian, apakah Ibu memiliki
sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika. Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Mungkin kalau untuk permasalahannya itu tergantung kepada permasalahannya. Ya. Jika permasalahan itu bisa langsung diatasi, maka kami langsung mengatasi atau menyelesaikannya. Dan kalau butuh pertimbangan hukum, pertimbangan etika, maka kami membuat jadwal dan mengadakan diskusi dengan rekan sejawat. Kalau tidak ada tahapan-tahapan menganalisis sebab dan akibatnya, sekira pada saat nanti keputusan kami ambil tidak merugikan kami, gitu ya Bu ya, semua pihak atau semua pihak, dan akhirnya keputusan itu diharapkan tidak menimbulkan masalah baru. Berarti ada jadwal yang khususnya ya. Misalnya ada dari segi hukumnya, untuk kita kaji ya. Oke. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, yang membantu ini yang mungkin semua teman saling mendukung. Ini keluarga besar ya, keluarga besar pada kasus tertentu tidak mengecap bahwa harapannya kasus tersebut dapat diatasi, tidak menjadi masalah ini menjadi berkepanjangan. Masalah tersebut tidak berlarut-larut ya, Bu. Iya, langsung tetap diatasi dan bisa langsung diatasi. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu bagaimana? Mungkin itu lebih berhati-hati, Iya. Berhati-hati dan terus banyak belajar, banyak menerima, tidak itu karena kita tidak hidup sendiri, gitu kan? Dan makin bijaksana dan semakin hidup itu banyak problem, mungkin semakin dewasa dan bijaksana dan semakin bertanggung jawab kitanya. Baik Bu, mungkin hanya itu yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Maaf saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Semoga tugas dulu di wawancara